Baik, salam untuk seluruh sahabat geografi, khususnya kelas 10 SMA. Kita kembali lagi pada video pembelajaran geografi. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang pengetahuan dasar pemetaan, di mana ini merupakan bagian dari bab 2 di semester 1 pelajaran geografi ya. Nah, adapun subtopik yang akan kita bahas pada video kali ini adalah yang pertama tentang peta kontur. Di peta kontur ini kita akan membahas apa itu peta kontur, kemudian cara menentukan skala peta kontur, ya, menentukan ketinggian tempat di luar garis kontur, hingga menentukan kemiringan lereng, ya. Selain itu, kita juga akan membahas tentang memperbesar atau memperkecil ukuran peta. Namun sebelumnya, saya ingin menekankan bahwa tujuan pembelajaran yang hendak kita capai diharapkan kita mampu atau siswa mampu menjelaskan dasar-dasar pemetaan ya. Masih sama dengan tujuan pembelajaran kita di video sebelumnya ya. Tentunya masih bersama saya Thomas Rinto Haramunte. Kita bahas yang pertama yaitu peta kontur. Nah, secara umum peta kontur kita bisa artikan sebagai peta yang memuat garis-garis kontur dan memuat titik-titik ketinggian atau titik triangulasi ya. Adapun garis kontur adalah garis yang menghubungkan daerah-daerah yang memiliki ketinggian yang sama. Jadi ketika ada nanti garis kontur, daerah yang dilalui oleh garis kontur tersebut memiliki ketinggian yang sama. Begitu maksudnya ya. Ada catatan yang ingin saya sampaikan juga di sini bahwa setiap garis kontur yang berdekatan memiliki beda tinggi yang seragam ya, memiliki interval kontur yang sama. Ya. Kemudian catatan kedua, jika garis-garis kontur rapat ya menunjukkan daerah tersebut berupa daerah yang terjal ya. Daerah terjal artinya relatif miring ya. Kemudian jika garis-garis kontur renggang menunjukkan daerah tersebut berupa daerah landai ya, hampir datar. Dan jika garis konturnya tidak ada, berarti menunjukkan daerah yang datar ya. Kita bisa lihat peta kontur yang sudah tersedia, di mana garis kontur yang lebih rapat, yang ini ya, artinya di peta kontur ini yang lebih terjal atau yang lebih miring adalah yang saya tanda dengan panah ini ya. Kemudian yang lebih renggang kan ini ya, artinya yang lebih landai adalah yang ini juga ya, yang ditunjukkan panah ini juga. Coba kita lihat keterangan dari gambar sesuai dengan catatan yang saya jelaskan sebelumnya ya. Di mana titik S, kita bisa lihat ya, titik S yang di bawah dan R yang di samping kirinya ya, kan berada pada garis yang sama ya, memiliki ketinggian 300 meter ya. Kemudian titik P yang dekat dengan panah ya memiliki ketinggian 400 meter. Nah, kemudian untuk menentukan ketinggian titik Q, karena di sini tidak dituliskan ketinggian titik Q berapa ya. Nah, tadi di catatan saya sudah sampaikan beberapa catatan bahwa setiap garis kontur yang saling berdekatan memiliki interval atau memiliki beda tinggi yang seragam. Beda tinggi yang sama. Artinya apa? Bahwa beda tinggi antara S dengan Q sama dengan beda tinggi antara Q dengan P ya. Antara garis yang satu dengan garis yang lain ya, setiap garis yang berdekatan itu memiliki beda tinggi yang sama, yang seragam begitu ya. Sehingga kita cari dulu beda tingginya begitu ya untuk menentukan ketinggian titik Q nanti ya. Cara menentukan beda tingginya, kita hitung dulu selisih ketinggiannya, lalu kita bagi nanti dengan selisih garisnya. Selisih ketinggian dari P ke S, lalu selisih garis dari P ke S, begitu ya. Ketinggiannya, kalau P kan 400 meter, S 300 meter, maka selisih tingginya adalah 100 meter.
Lalu selisih garisnya, misalnya S itu garis pertama, Q garis kedua, P garis ketiga, maka selisih garisnya 2 ya. Lalu kita bagikan dari ketinggian tadi ya, maka 100 dibagi 2 ya, sehingga beda tinggi atau interval konturnya 50 meter ya. Nah, karena kita sudah tahu interval konturnya atau beda tinggi garis-garis konturnya 50 meter tadi ya, sehingga ketinggian Q kita bisa cari, kita bisa hitung ya, yaitu 300 meter tambah 50 meter ya, dari interval konturnya tadi, atau 400 meter dikurang 50 meter. Jadi ketinggian Q-nya adalah 350 meter ya. Nah, ini yang saya jelaskan tadi bahwa beda tinggi antara P dengan Q adalah 50 meter, sedangkan beda tinggi antara Q dengan R adalah 50 meter. Sekali lagi, setiap garis kontur yang saling berdekatan akan memiliki beda tinggi yang seragam atau sama. Dalam hal ini, sesuai dengan gambar ini, beda tingginya adalah 50 meter. Setiap garis kontur yang saling berdekatan ini, beda tingginya adalah 50 meter. Maka, garis yang paling tengah itu sudah pasti ketinggiannya 450 meter ya. Nah, kemudian untuk mengetahui seperti apa kondisi permukaan bumi yang digambarkan oleh peta kontur, kita bisa buat penampangnya ya. Nah, sesuai dengan peta kontur yang sudah tersedia di layar ini, maka kita bisa simpulkan bahwa ketinggian titik T itu yang berada paling tengah ya, adalah 450 meter. P itu 400 meter, titik Q 350 meter tadi, sedangkan titik S atau R ketinggiannya 300 meter. Maka untuk menentukan penampangnya seperti ini. Ya, kita buat dulu garis yang akan kita ikuti. Kemudian kita tentukan sumbu X dan sumbu Y-nya. Di sumbu Y kita sertakan ketinggian, beberapa ketinggian sesuai dengan nominal ketinggian yang tersedia di peta kontur ya. Dalam hal ini yang saya sediakan adalah 300, kemudian 350, 400, dan 450 ya. Nah, kemudian kita hubungkan garis kontur yang berpotongan dengan garis yang tadi ya, kita hubungkan ke sumbu X-nya. Seperti ini. Lalu kita hubungkan dengan ketinggian. Nah, lalu kita lihat perpotongannya. Garis yang paling luar ini kan ketinggiannya 300 meter. Maka kita lihat perpotongannya 300 meter ya. Sumbu X dengan sumbu Y-nya 300 meter, di mana perpotongannya kita tandai. Sehingga seperti ini dia. Ya. Titik-titik ini merupakan hasil perpotongan dari garis yang saya buat dengan ketinggiannya ya. Maka kalau kita buat penampangnya seperti ini. Ya, kalau kita hubungkan garis dari setiap titik perpotongan tadi ya, artinya kita bisa simpulkan bahwa kondisi permukaan bumi yang digambarkan oleh peta kontur tersebut adalah sesuai dengan penampang yang sudah tersedia ini ya. Garis berwarna hitam sebagai penghubung antara. Kemudian menentukan skala peta kontur, di mana rumus atau persamaan yang kita bisa gunakan, CI sama dengan 1/2000 kali penyebut skala. Nah, ini kita gunakan apabila peta kontur tersebut yang diketahui skalanya dan yang akan kita cari adalah kontur intervalnya. Kalau sebaliknya, misalnya suatu peta kontur diketahui kontur intervalnya tetapi skalanya tidak diketahui, maka kita gunakan rumus yang di bawah. Penyebut skala sama dengan 2000 kali kontur interval. Sekali lagi, CI itu adalah kontur interval atau beda tinggi antar garis kontur yang saling berdekatan ya. S adalah penyebut skala peta, 1/2000 adalah konstanta atau ketetapan ya. 2000 juga ketetapan. Lebih jelasnya coba kita lihat contoh ya.
Tentukanlah skala peta kontur di samping. Jadi yang dicari adalah skala peta konturnya, maka kita gunakan rumus kedua tadi ya. Penyebut skala sama dengan 2000 kali kontur interval. Ini tadi sudah kita hitung interval konturnya yaitu 50 meter ya. Beda tinggi setiap garis konturnya adalah 50 meter. Maka kita jawab langsung. Nah, ini yang tadi ya, cara menentukan kontur intervalnya ya. 50 meter dari mana tadi? 400 dikurang 300 bagi 2 ya. 2 itu dari mana? Selisih garis konturnya ya. Nah, maka penyebut skalanya sama dengan 2000 kali 50. Ya, sehingga penyebut skalanya adalah 100.000. Kita bisa simpulkan bahwa skala peta kontur ini adalah 1:100.000 ya. Nah, pembahasan kita selanjutnya adalah menentukan ketinggian daerah di luar garis kontur pada peta kontur. Nah, kita bisa lihat peta kontur yang sudah tersedia di layar ini, yang mana ada 3 daerah yaitu daerah A, daerah B, dan daerah C. Daerah A sudah diketahui ketinggiannya karena memang berada di garis kontur ya, dilalui oleh garis kontur. Ketinggian A di sini adalah 300 meter, ketinggian C 400 meter ya. Nah, maka untuk menentukan ketinggian B, rumusnya adalah ketinggian B sama dengan ketinggian A ditambah ya. Nah, kenapa ditambah? Karena sudah pasti ketinggian B itu lebih besar dari ketinggian A ya. Maka kita tambah ya, ketinggian A ditambah panjang AB pada peta ya, berapa sentimeter, kita bagikan dengan panjang AC di peta, lalu kita kali dengan kontur intervalnya ya. Dalam hal ini kontur intervalnya berapa ini? 400 dikurang 300, 100 ya. Setiap garis kontur ini memiliki beda tinggi 100 meter, maka CI-nya atau kontur intervalnya adalah 100 meter. Nah, jika kita hitung dari C, maka rumusnya seperti ini. Ketinggian B sama dengan ketinggian C dikurang. Harus kita kurang ya, karena sudah pasti ketinggian B itu lebih kecil dari ketinggian C, begitu ya. Atau ketinggian B sudah pasti antara 300 dengan 400 ya. Tidak mungkin lebih kecil dari 300 atau tidak mungkin lebih besar dari 400. Maka ketinggian B sama dengan ketinggian C dikurang ya. Panjang CB dari C ke B di peta kita bagikan dengan panjang dari C ke A ya. Dikali dengan kontur intervalnya. Nah, beda halnya kalau seperti ini ya. Tadi kan di sebelumnya, peta kontur sebelumnya ketinggian A 300, ketinggian C 400 kan? Artinya ketinggian A lebih rendah. Dalam hal ini, soal berikut ini, ketinggian A-nya lebih tinggi dari ketinggian C-nya. Maka rumusnya sudah harus kita ubah ya. Untuk menentukan ketinggian B-nya, maka ketinggian A dikurang ya. Dikurang panjang AB di peta dibagi dengan panjang AC di peta kali CI. Kenapa dikurang? Karena sudah pasti ketinggian B itu lebih kecil dari 200 meter. Lebih kecil dari ketinggian A, begitu ya. Atau kita bisa cari juga dari ketinggian C. Ketinggian B sama dengan ketinggian C ditambah ya, sudah pasti ditambah karena ketinggian B sudah pasti lebih tinggi daripada ketinggian C, gitu ya. Maka kita tambah dengan panjang CB di peta, dari C ke B berapa panjangnya di peta, ini nanti sudah pasti diketahui ya, dibagi dengan panjang CA dari C ke A ya, kali kontur intervalnya ya. Lebih jelasnya coba kita langsung ke contoh soal saja. Nah, seperti ini contohnya. Tentukan tinggi B jika panjang AB pada peta 2 cm dan panjang AC di peta 5 cm ya. Tadi kontur intervalnya sudah kita tentukan 100 meter ya. 400 dikurang 300. Beda tinggi setiap garis kontur ini adalah 100 meter. Maka ketinggian B sama dengan ketinggian A ditambah ya. Kenapa ditambah? Karena memang ketinggian B itu
sudah pasti lebih besar dari ketinggian A ya. Ditambah AB yaitu 2 cm dibagi dengan panjang AC di peta yaitu 5 cm ya, dikali dengan CI yaitu 100 meter. Maka hasilnya adalah 340 meter ya. Dari mana itu 300 tambah 40 ya? 40 itu dari 2 cm kali 100 meter kan berarti 200 ya. 200 bagi 5 berarti 40 ya. Kalau kita hitung dari C, maka tinggi B sama dengan tinggi C dikurang ya. CB, nah tadi AC atau CA tadi kan 5. AB itu 2, sudah pasti BC itu 3 kan? Maka CB-nya adalah 3 cm dibagi dengan CA. CA tadi 5 cm kali CI. Ya, kontur intervalnya tadi 100 meter ya. Maka 400 meter dikurang ya. 300 dibagi 5 ya, 60 ya. 300 bagi 5 60. Maka 400 dikurang 60 adalah 340. Jadi sama hasilnya ya. Yang mana mau kita gunakan terserah begitu ya. Kemudian menentukan kemiringan lereng pada peta kontur. Adapun rumus yang kita bisa gunakan adalah kemiringan lereng sama dengan beda tinggi dua tempat dibagi dengan jarak sebenarnya kedua tempat itu dikali dengan 100%. Ini jika satuannya adalah persentase ya. Nah, sekarang coba kita lihat contohnya. Soalnya adalah tentukanlah kemiringan lereng AB. Di sini sudah ditunjukkan mana titik A dan B ya. Dalam persen, jika diketahui panjang AB pada peta 5 cm, 5 cm ya. Nah, tadi rumus untuk menentukan kemiringan lereng adalah beda tinggi dua tempat, dalam hal ini daerah A dengan daerah B, beda tingginya berapa, dibagi dengan jarak sebenarnya itu jarak antara A dengan B sebenarnya ya, dikali dengan 100%. Nah, maka untuk mencarinya, pertama sekali yang perlu kita hitung adalah jarak sebenarnya, karena pada peta kontur ini belum diketahui jarak sebenarnya ya. Untuk menentukan jarak sebenarnya, kita harus cari dulu skalanya dari kontur intervalnya ya. Pertama sekali kita hitung dulu kontur intervalnya, yaitu 400 dikurang 200 dibagi dengan garisnya 2 ya, selisih garisnya 2. Maka 400 dikurang 200 yaitu 200 meter dibagi 2 yaitu 100 meter. Sehingga kontur intervalnya adalah 100 meter. Maka kita cari lagi skala petanya ya. Penyebut skala peta tadi rumusnya adalah 2000 kali CI. Sehingga penyebut skala peta kontur di atas ini adalah 2000 kali 100 yaitu 200.000. Maka skala peta kontur itu adalah 1:200.000. Nah, kita sudah cari skalanya, maka kita sudah bisa hitung nanti jarak sebenarnya begitu ya. Nah, jarak sebenarnya AB sama dengan 200.000 dikali 5 cm. 5 cm dari mana? Dari jarak di peta tadi ya. 200.000 dari mana? Dari skala tadi ya. Sama dengan 1 juta cm ya. Atau kalau kita konversi ke meter berarti 10.000 meter ya. Kita hitung langsung kemiringan lerengnya, yaitu beda tinggi dibagi jarak sebenarnya kali 100%. Sama dengan beda tingginya 100 meter tadi ya. Kontur intervalnya ya. Beda tinggi antara A dan B tadi kan 100 meter. Dari mana itu? Dari kontur interval tadi ya. Dibagi dengan 10.000 meter jarak sebenarnya kali 100%. Maka kemiringan lerengnya adalah 1% ya. Baik, pembahasan kita yang terakhir adalah memperbesar atau memperkecil ukuran peta. Metode yang pertama yang bisa kita gunakan adalah metode grid. Langkah-langkahnya
Yang pertama sekali kita buat grid pada peta yang akan kita perbesar atau kita perkecil. Grid maksudnya garis vertikal dan garis horizontal ya, dengan ukuran yang sama atau seragam ya. Kemudian kita buat grid yang lebih kecil ukurannya di kertas kosong, di kertas yang baru yang akan kita salin atau yang akan kita buat salinan petanya jika kita ingin memperkecil ukuran peta. Namun jika kita ingin memperbesar ukuran peta, maka grid yang kita buat adalah ukurannya yang lebih besar di kertas kosong, begitu ya. Lalu buat garis peta pada kertas baru yang kita sudah buat gridnya tadi dengan mengikuti garis peta di peta dasar atau di peta awal ya. Langkah-langkahnya kira-kira seperti ini. Katakanlah yang di sebelah kiri adalah peta asli, maka yang pertama sekali kita buat adalah garis vertikal dan garis horizontal dengan jarak yang sama. Misalnya 4 cm ya. Jarak antara garis vertikalnya 4 cm, jarak antar garis horizontalnya juga 4 cm. Lalu kita buat di kertas kosong grid yang baru ya, dengan jarak antara setiap garis vertikalnya 2 cm dan setiap garis horizontalnya 2 cm ya. Artinya tujuan kita untuk memperkecil ini ya. Nah, kemudian garis pinggir dari pulau ini yang di peta asli ini kita ikuti di kertas kosong yang sudah kita sediakan gridnya itu ya. Maka peta yang di sebelah kanan adalah hasil salinan dari peta yang di sebelah kiri. Ini jika ingin memperkecil suatu peta, begitu ya. Contoh peta yang diperkecil. Kalau contoh peta yang diperbesar seperti ini, misalnya peta awalnya adalah yang di kiri, yang lebih kecil ya. Setiap garisnya jaraknya 1 cm. Maka kita buat kertas kosong gridnya dengan jarak masing-masing 2 cm ya. Maka peta yang di kanan merupakan salinan dari peta yang di kiri ya. Nah, demikian metode grid untuk memperbesar atau memperkecil ukuran peta ya. Lalu ada lagi metode yang kedua, yaitu dengan menggunakan pantograf ya, alat berupa pantograf. Pantograf ini adalah suatu alat yang dapat digunakan membuat peta baru dengan meniru peta yang sudah ada ya. Ukuran peta baru dapat diatur pada pantograf, apakah lebih besar dari peta awalnya atau lebih kecil dari peta awalnya, atau sama ukurannya dengan peta awalnya, boleh-boleh saja ya. Kita bisa tentukan di alatnya atau di pantografnya. Nah, berikut merupakan ilustrasi penggunaan dari pantograf untuk memperbesar atau memperkecil ukuran peta ya. Di mana kita bisa lihat gambarnya, bagian bawah kanan merupakan peta awal. Lalu di kertas gambar akan kita buat salinan peta itu ya. Nah, yang gambar kuning ini, yang berwarna kuning merupakan pantografnya ya. Lalu B ini merupakan tempat pensilnya ya. Kalian bisa lihat ya. Lalu pensil inilah nanti yang akan menggambar peta yang baru. Kalau kita gerakkan kaca pengamatnya nanti ya, kita ikuti setiap garis luar dari pulau yang ada di peta ini, maka akan tergambar setiap pulaunya juga di kertas gambarnya. Akan dibuat salinannya di kertas gambarnya, begitu ya, melalui pensil yang sudah kita sediakan di kertas gambar pada bagian tengah B ini, begitu ya. Nah, demikian kira-kira ilustrasi penggunaan dari pantograf ya. Kemudian ada catatan di sini bahwa jika suatu peta diperbesar atau diperkecil, maka skala peta yang baru harus diubah, begitu ya, karena skala peta yang lama itu tidak sesuai lagi jika digunakan ke skala peta yang baru, karena ukuran petanya sudah berubah. Tentu skalanya juga harus diubah, begitu ya. Rumus atau persamaan yang bisa kita gunakan adalah penyebut skala peta 2 sama dengan
jarak di peta 1 dibagi dengan jarak di peta 2 kali penyebut skala peta 1. Ya. Peta 1-nya adalah peta awal yang memiliki skala dan skalanya sesuai dengan petanya ya. Peta 2 adalah peta baru yang diperbesar atau diperkecil ya, dan akan kita sesuaikan skalanya. Karena kalau kita gunakan skala yang ada di peta 1 maka tidak sesuai lagi. Kita harus cari atau kita harus sesuaikan skalanya, begitu ya. Karena ukuran petanya sudah berbeda, begitu ya. Ya, coba kita perhatikan contohnya. Di sini sudah ada dua peta, yaitu peta kecil yang di sebelah kiri yang skalanya diketahui yaitu 1:100.000 dan jarak di peta 1 cm. Sedangkan peta yang di kanan yang merupakan salinan dari peta yang di kiri, begitu ya. Artinya kalau kita bandingkan ukurannya maka yang di kiri diperbesar ya, dimana jarak peta yang di kanan itu 2 cm. Kita bisa cari penyebut skala peta 2 atau penyebut skala peta yang di kanan ya, sama dengan jarak di peta 1 yaitu 1 cm dibagi dengan jarak di peta 2 yaitu 2 cm kali penyebut skala peta 1 yaitu 100.000. Sehingga hasilnya adalah 50.000 ya. Maka skala peta yang baru atau skala peta yang di kanan adalah 1:50.000. Cara lain juga bisa kita gunakan ya. Jika peta diperbesar, maka caranya bahwa penyebut skala peta lama dibagi ya. Jika diperbesar maka penyebut skala peta lama dibagi dengan berapa kali peta itu diperbesar. Kalau 2 kali diperbesar, misalnya seperti yang ini tadi, yang ini dari 1 cm menjadi 2 cm, berarti diperbesar 2 kali kan? Maka penyebut skalanya kita bagi 2, begitu ya. Kalau diperbesar 4 kali, maka penyebut skalanya kita bagi 4. Nah, di sisi lain, jika peta diperkecil, maka penyebut skala peta lama kita kalikan dengan berapa kali peta itu diperkecil. Jika diperkecil 2 kali, maka penyebut skala peta lamanya kita kali 2. Jika diperkecil 1,5 kali ya, maka penyebut skala peta lama kita kali dengan 1,5, begitu ya. Kita lihat contohnya. Ya, ini sebenarnya contoh yang pertama tadi sama ya. Kita buktikan apakah memang benar skala peta yang di kanan ini adalah 1:50.000 ya. Kalau kita lihat dan bandingkan jarak di peta yang di kiri dengan jarak di peta yang di kanan, di kiri itu 1 cm, sedangkan yang di kanan adalah 2 cm. Maka diperbesar 2 kali ya, sehingga skala peta yang baru sama dengan 1:, nah penyebut skala peta lama tadi kan 1:100.000. Kita bagi 2, karena diperbesar 2 kali ya, kita bagi 2 yaitu 50.000. Sehingga skala peta yang baru itu adalah 1:50.000. Sama ya dengan cara pertama tadi ya. Contoh kedua ya. Ini peta yang diperkecil ya. Yang di sebelah kiri adalah peta asli di mana skalanya 1:100.000. Kemudian ukuran kotak-kotaknya 5 cm kali 5 cm, begitu ya. Sedangkan peta yang di kanan adalah salinan dari peta yang di kiri. Skalanya belum diketahui, ukuran kotak-kotaknya 2 cm kali 2 cm. Kita hitung melalui cara kedua tadi ya. Dari 5 cm menjadi 2 cm artinya diperkecil ini ya. Berapa kali diperkecil? Kita bagi saja ya. 5 dibagi 2 ya. Artinya diperkecil 2,5 kali. Maka untuk mencari skala peta yang baru sama dengan 1 per 100.000 yaitu skala peta awal tadi ya. Kita kali dengan berapa kali diperkecil? Yaitu 2,5. Maka skala peta yang baru adalah 1:250.000, begitu ya.
Nah, sekianlah pembahasan materi kita di video kali ini. Silahkan mempelajari materi yang ada di video ini. Dan jika kalian memiliki pertanyaan, kalian bisa buat di bagian komentar ya. Akhir kata saya mengucapkan selamat belajar dan tetap semangat.